pujian ini dari awal seperti rusa yang haus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Rindu aliran sungaimu. Yes, amin, haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. oh hanya Engkau Tuhan. Hanya Haleluya, hanya Engkau Yesus. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kau. Kami mau tinggal dalam dekapan-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya ralama syakaralamo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sungguh indah kami di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah kami merasakan dekapan kasih-Mu. Sungguh indah jika kami boleh berkumpul bersama untuk merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini karena Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin kami. Pujian kami telah naik di hadirat Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan pengajaran lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini.
minta pengurapan yang baru, hikmat, pengertian dari Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan hari ini yang keluar dari hati Tuhan. Kami semua yang hadir, kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan saat firman Tuhan disampaikan, saat firman Tuhan kami terima, kami dengar, Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang punya masalah Tuhan mendapat jawaban lewat kebenaran firman-Mu. Dan ada sesuatu yang berbeda saat kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami semua aman di dalam hadirat Tuhan. Ada pagar perlindungan bala tentara surga memagari tempat ini. Bahkan hadirat Allah menguasai hati dan pikiran kami di tempat ini. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan, iblis, setan mau bentuk apapun, mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, mau mengganggu jemaat Tuhan, semua kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa hadirat Allah yang menguasai dan menjengkeram setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua yang mendengarkan bahkan lewat YouTube semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, berbicaralah lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik-baik? Sehat? Beri senyum kanan kiri dulu. Walaupun pakai masker tetap kelihatan kalau orang sedang tersenyum. Karena Tuhan yang ada di tempat ini yang membuat sukacita dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang pujian. Kita udah merasakan bagaimana saat kita memuji Tuhan dengan kelepasan, ada satu kuasa yang mengalir. Dan saya percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Dia yang siap terus memberkati saudara dan saya, amin. Dia siap memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang pujian dan doa yang bisa mengubah kehidupan kita. Jadi pujian dan doa itu bisa mengubah hati kita. Tapi kita akan belajar bagaimana ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa di dalam praise and worship. Dan ternyata pujian dan penyembahan itu nggak bisa dipisahkan. Ya, apa tuh praise and worship itu apa? Praise apa? Pujian apa? Jadi pujian itu suatu ekspresi, ya, suatu ekspresi kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita merasa kagum sama Tuhan, kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku bangga kepada Tuhan. Jadi satu ekspresi kita. Kemudian kalau worship, penyembahan, sebuah sikap yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Satu tindakan, ada orang memuji Tuhan mengangkat tangan, berlutut, sujud, bersorak, ya. Jadi ada satu sikap tindakan yang kita lakukan. Ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada orang yang sampai menangis. Ya, dalam penyembahan kita melakukan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar akan hal ini. Penyembahan adalah sikap yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Mari tunjukkan sikapmu kalau kita menghormati Tuhan. Tunjukkan sikap penghormatanmu kepada Tuhan. Pujian adalah bagian dari penyembahan kita. Jadi pujian itu bagian daripada kita menyembah Tuhan. Rasa kekaguman kita. Kita berkata, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Jadi pujian adalah bagian daripada penyembahan kita. Melalui penyembahan kita, kita juga sudah memuji Tuhan. Saat saudara mengagungkan Tuhan, saat saudara mengangkat tangan, saudara berkata, Tuhan Engkau sungguh baik dan amat baik. Itu juga sudah merupakan pujian kita di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian harus diekspresikan keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh. Saudara, kita lo memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari ekspresikan dengan sungguh-sungguh bahwa engkau sungguh-sungguh mengagumi Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-71. Mazmur pasal yang ke-71, kita lihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 71 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Iya, mari kita baca. 1, 2, 3. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan berkata dalam Mazmur ini dikatakan bahwa dari dalam kandungan, ya, dari dalam kandungan Mazmur Daud berkata bahwa dia sudah Tuhan menopang, dia bertopang mulai dari dalam kandungan ibunya. Dia bergantung sama Tuhan dari sejak dalam kandungan. Dia tahu, dikatakan bahwa Tuhan yang melahirkan kita dari kandungan ibu kita. Jadi Tuhan yang melahirkan kita dari kandungan ibu kita dengan pertolongan Tuhan. Sehingga dari dalam kandungan dikatakan sudah bisa memuji Tuhan, ya. Dari dalam kandungan sudah bisa puji-pujian. Makanya kalau ibu-ibu yang sedang mengandung, mulai dalam kandungan saudara bisa menyanyikan puji-pujian buat anakmu. Dia akan tahu akan hal itu, dan saya percaya dia bisa merasakan setiap pujian yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Kita lihat di contoh di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-41. Saudara, pada saat itu Ibu Elisabet sedang mengandung Yohanes, dan datanglah Maria, ya, datanglah Maria, dan dikatakan pada saat Maria memberikan salam kepada Ibu Elisabet, yang kita lihat di 41, mari kita baca 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, hebat dan luar biasa Tuhan kita. Saudara, pada saat Maria memberikan salam kepada Ibu Elisabet, dikatakan bahwa anaknya melonjak kegirangan. Bahkan yang luar biasa, karena salam Maria, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Saudara pernah lihat begitu? Saudara berkata shalom ke rumah orang, kemudian yang di dalam rumah dia dilawat oleh Roh Kudus. Ini luar biasa, dan ini terjadi karena salam yang diucapkan oleh Maria. Dikatakan bahwa Ibu Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dan anaknya dikatakan dia melonjak. Di ayat yang ke-44 dikatakan anaknya melonjak kegirangan, ada sukacita. Berarti di dalam kandungan pun saudara, anak sudah bisa memuji Tuhan, dia bisa melonjak, dia senang, ya. Kalau mamanya senang memuji Tuhan, anaknya ikut merasakan. Kalau anak-anak kita terus ajar dari sejak dalam kandungan, dia senang untuk memuji Tuhan, senang untuk berdoa, maka itu akan transfer dalam kandungan dari anak kita yang ada di dalam kandungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali di dalam Mazmur yang ke-71 tadi. Firman Tuhan berkata bahwa bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, ayat yang ke-7. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi dikatakan mulut kita penuh dengan puji-pujian, bukan hanya bangun tidur, tapi sepanjang hari. Sepanjang hari mulut kita penuh dengan puji-pujian. Yang keluar dari mulut kita pengagungan kepada Tuhan. Engkau melakukan apapun, engkau melihat situasi apapun, engkau akan terus berkata puji Tuhan,
Tuhan Yesus baik. Dimanapun kau berada, engkau akan berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Terus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari, apa yang saudara berikan sepanjang hari hidupmu? Adakah puji-pujian ada di dalam mulutmu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Mazmur Daud berkata, sepanjang hari mulutku penuh dengan puji-pujian. Karena dia tahu bahwa di dalam puji-pujian ada kuasa Tuhan. Di dalam pada saat dia memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Allah hadir. Dan di sini kita akan belajar kuasa di dalam pujian dan penyembahan itu. Yang pertama, apa yang kita dapat kalau kita senang memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama adalah kuasa pujian dapat melumpuhkan kuasa kegelapan. Amin. Pada saat engkau memuji dan menyembah Tuhan, kuasa kegelapan gentar, dia takut. Kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ bahwa roh jahat bisa undur. Dia gentar pada saat ada pujian yang dinaikkan di hadirat Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari. Saudara pernah lihat orang kesurupan? Saudara, pada saat orang kesurupan apa yang saudara lakukan? Setan takut pada saat saudara memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Pada saat saudara mengagungkan Tuhan, iblis gemetar. Dikatakan di sini pada saat ada roh jahat menguasai, merasuki Saul, apa yang dilakukan Daud? Dikatakan Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saya percaya Daud apa yang dialunkan adalah pujian bagi Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan itu, roh jahat itu undur daripadanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pada saat kita menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dimanapun engkau berada, saudara, setan tidak akan pernah bertahan di situ. Saat engkau senang memuji dan menyembah Tuhan, akan disingkirkan, kuasa-kuasa kegelapan akan menyingkir dalam kehidupan kita. Ternyata kita lihat ada satu contoh pada saat kuasa kegelapan menggoda yang namanya Ayub. Kita lihat Ayub pertama ayat yang ke-6. Kita lihat di kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 di situ. Saudara, dikatakan datang anak-anak Allah sedang menghadap Tuhan. Ayub pertama ayat yang ke-6. Mari kita baca. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga. Ternyata pada saat anak-anak Allah dikatakan menghadap Tuhan, ada di antara di situ ada iblis di dalamnya. Ini mengerikan kalau kita belajar akan hal seperti ini. Terus semua kita datang sama Tuhan. Kita bisa semua datang beribadah sama Tuhan. Ternyata iblis bisa ada di dalamnya. Karena pada saat dikatakan di situ anak-anak Tuhan lagi datang sama Tuhan. Berarti pada saat kita datang beribadah sama Tuhan, saudara, iblis bisa ada di dalamnya. Halo? Kita bilang, hah, ada iblis? Di mana tuh iblisnya? Dan ternyata ada. Pada saat di ayat ini dikatakan pada saat suatu hari mereka datang, anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara anak-anak Allah yang sedang datang kepada Tuhan, datanglah juga
iblis. Ayat yang ke-7. Ayo kita baca. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis juga pekerjaannya dia menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Dia melihat siapa yang bisa diganggu, siapa yang bisa digoda. Berarti di dalamnya pun jangan salah. Karena firman Tuhan tadi berkata saat menghadap Tuhan pun bisa ada iblis di dalamnya. Jadi hati-hati, jangan kita berpikir kalau kita beribadah iblis nggak ada. Ternyata ada. Saudara pernah lagi duduk ibadah terus bisik gini, tidur aja. Firmannya enak buat kita tidur. Amin. Amin. Dibisik lagi, nggak usah dengar firman, itu juga kok firmannya. Makanya anak-anak di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, belajar dengar firman Tuhan. Jangan sampai iblis menggodamu. Jangan sampai iblis yang membisikkan di telingamu untuk kau tidak dengar firman Tuhan. Iblis ada di dalamnya. Kita bisa saja di luar aja lah, enak di luar, bisa tidur. Kalau saudara mau tidur di rumah, bukan di gereja. Di tempat ini adalah tempat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara harus rasakan Tuhan. Berapa jam saudara berikan waktumu buat Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Di dalamnya ada iblis. Dan Tuhan bertanya, dari mana kamu? Iblis berkata, ya dari perjalanan mengelilingi, menjelajah bumi. Firman Tuhan juga berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang sungguh hati kepada Tuhan. Sungguh hati tidak harus ada di dalam gereja. Karena banyak juga orang masuk di dalam gereja tapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Tapi kesungguhan hati didapatkan Tuhan dimanapun kau berada. Saat hatimu terus terpaut kepada Tuhan, Tuhan mendapatkan hatimu. Iblis juga sedang mencari siapa yang bisa digoda. Di dalamnya pada saat orang sedang menghadap Tuhan, sedang beribadah, sedang di dalam gereja, sedang di rumah, dimanapun, iblis juga sedang mengincar siapa yang bisa digodanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada saat dia ditanya sama Tuhan? Kita lihat, karena iblis dikatakan dalam perjalanan. Ayat yang ke-8 kita lihat. Mari kita baca 2-3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini kan artinya ada komunikasi antara Tuhan sama iblis. Tuhan bisa izinkan sesuatu kepada iblis. Ya, karena Tuhan izinkan untuk iblis bisa mengganggu Ayub. Mari kita lihat ayat ini. Sekali lagi 2-3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa Tuhan dikatakan, apa engkau perhatikan hambaku Ayub? Apakah bisa saja Tuhan berkata begini, apakah engkau perhatikan hambaku yang namanya Matius, namanya Markus, namanya Yohanes? Apakah engkau perhatikan anakku yang bernama Esther? Katakanlah seperti itu. Katakan, sebutlah nama saudara. Tuhan berkata, apakah engkau lihat mereka? Dan Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh, dia seorang yang takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Apakah iblis tidak tahu akan hal itu? Iblis ternyata tahu. Iblis tahu siapa Ayub. Iblis tahu siapa saudara dan saya.
Iblis tahu keadaan saudara. Apakah hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah hatimu tidak sungguh-sungguh? Iblis juga tahu. Jadi bukan hanya Tuhan tahu, tapi iblis juga tahu. Kita lihat di ayat yang ke-10. Lompat ayat yang ke-10. Ini saudara lihat pernyataan ya. Iblis ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu lihat hambaku Ayub, apa yang kau dapatkan dari dia? Ya, ayat yang ke-10. Bukankah engkau, jadi iblis yang ngomong sama Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling hambamu itu? Yang salah itu Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Saudara, dia bilang sama Tuhan, ya kan Tuhan yang bikin pagar buat Ayub. Apa yang dia miliki semua kau pagari, ya. Kemudian dikatakan apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis juga tahu siapa Ayub. Dan iblis tahu bahwa dalam hidup Ayub ada perlindungan dari Tuhan, ada pagar. Dan pagar itu dia tahu bahwa pagar itu dari Tuhan. Tuhan yang memagari kehidupan Ayub. Tuhan yang memagari hartanya Ayub. Tuhan yang memagari anak-anaknya Ayub. Tuhan yang memagari apapun yang ada dalam kehidupan Ayub. Bahkan bukan hanya dipagari, dikatakan engkau juga memberkati Ayub. Sehingga dia semakin hari semakin kaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun. Dia tahu dan dia bisa melihat segalanya. Tapi iblis juga bisa melihat. Apakah di dalam rumah tanggamu ada perlindungan dari Tuhan? Apakah di rumahmu ada pagar dari Tuhan? Apakah pekerjaanmu diberkati Tuhan? Iblis juga tahu. Kalau di rumahmu tidak ada perlindungan, tidak ada benteng perlindungan pagar dari Tuhan, saya percaya iblis bisa masuk di dalamnya. Karena dia melihat akan hal itu. Dia akan berkata, ya kamu bentengi maka aku gak bisa mengganggu. Coba kalau pagarmu kamu angkat. Kita lihat di ayat 12. Mari kita baca. 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Maka Tuhan bicara sama iblis. Tuhan bicara sama iblis. Nah, segala yang dipunyainya, Tuhan bilang ini dalam kuasamu. Diizinkan sama Tuhan. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Artinya nyawanya jangan kau sentuh. Iblis pergi melakukan apa yang bisa dia lakukan. Habis semua hartanya Ayub. Habis semua anaknya Ayub. Tapi Ayub tetap dibiarkan hidup karena itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, harusnya engkau tahu. Ada apa sebenarnya? Karena berkat pun datang dari Tuhan. Amin. Sakit pun saudara bisa Tuhan izinkan. Ayub akhirnya sakit, borok. Mungkin gak pernah ada orang yang sakit separah Ayub. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan Ayub pada saat itu diberkati. Saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan apapun. Kita harus berhati-hati.
Karena dimanapun saudara dan saya berada, iblis bisa ada di dalamnya. Jangan berkata kalau di gereja nggak ada. Ya, dalam nama Yesus, karena kuperintahkan iblis pergi dari tempat ini. Sehingga tidak ada yang mengganggu pikiran saudara dan saya. Sehingga kita nggak dikipas-kipas. Ih, bosan dia dengar firman Tuhan. Berdiri, duduk, berdiri, duduk. Hati-hati. Kelihatannya itu hal yang sepele. Pada saat kau menggerutu di hatimu, entah dengan pujian kah, entah dengan firman Tuhan, hati-hati. Jangan sampai iblis sedang membisikkan sesuatu di pikiran saudara. Kita harus belajar, karena firman Tuhan berkata, pada saat datang di hadapan Tuhan, ada juga iblis di dalamnya. Tapi kalau saudara tidak membuka hati, kita ada perlindungan dari Tuhan berlapis-lapis dalam hidup kita. Saudara nggak perlu takut, amin. Nggak perlu kita takut. Bahkan apa ya pun yang dikerjakan, firman Tuhan berkata, yang dikerjakan oleh tanganmu pun diberkati Tuhan. Saat engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berikan setiap hari kekagumanmu, pujianmu kepada Tuhan. Jadi yang pertama, ada satu pujian yang bisa melumpuhkan kuasa kegelapan. Jadi saat engkau merasa takut, banyak memuji Tuhan. Saat engkau mulai rasa ini ada yang bikin merinding gitu ya. Saudara lewat di pohon besar gini, ih kok merinding ya. Suka begitu? Kok saya merinding ya? Pas ditanya gitu, ih merinding pasti ada setannya. Pasti saudara bilang gitu kan? Enggak, saudara di pohon besar gini, ih aku merinding kayaknya ada Tuhan di sini, begitu. Merinding, saudara kan berkata, ini pasti ada setan di sini. Kita tuh seringkali begitu, kalau setan ada, kita tuh bisa rasa. Tapi banyak yang Tuhan ada dalam ibadah, hadirat Allah luar biasa. Saudara nggak rasa apa-apa, ini yang jadi pertanyaan. Harusnya hadirat Allah harus lebih kita rasakan. Harus lebih berkarya, lebih bekerja dalam hidup kita. Engkau yang sakit, kau berkata, saat aku menjamah jubah-jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Iman seperti itu yang Tuhan cari. Jadi jangan datang ke gereja, ya sudah datang biasa-biasa, masalah banyak, pulang tambah masalah lagi. Kenapa? Aku tadi disinggung sama firman Tuhan. Kayaknya ibu tahu masalahku itu. Ke gereja bukannya saudara mau ketemu sama Tuhan, tersinggung lagi dengan firman Tuhan. Bukan tambah baik, tapi mari buka hatimu, biar Roh Kudus bisa berkarya sepenuhnya dalam hidupmu, amin. Bagian yang kedua, apa yang kita dapatkan saat kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kita lihat di Mazmur yang ke-71 tadi, ayat yang ke-23. Mazmur 71 ayat yang ke-23. Ya, mari kita baca 2, 3. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, apa? Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Bagian yang kedua adalah pada apa tuh berkatnya saat kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan pemulihan dalam kehidupan kita. Saat engkau banyak memuji dan menyembah Tuhan, akan terjadi satu pemulihan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira itu obat. Jadi kalau saudara rasa, kok badanku sakit semua, gak enak ya, mari banyak memuji Tuhan. Gak usah disuruh angkat tangan. Engkau kalau memang engkau merasakan kebaikan Tuhan, berikan pujianmu yang terbaik. Kita kan seringkali main sandiwara sama Tuhan. Ku angkat, kita bilang angkat tangan, tapi tangannya begini. Tuhan bilang ini yang kamu ngomong tuh yang mana? Kita bilang, ku angkat tanganku, ku angkat hatiku, mulutku penuh dengan pujian. Tapi ternyata kadang-kadang maki-maki juga dari mulut kita. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, ada satu pemulihan terjadi. Makanya gak usah takut kalau engkau mau bersuka cita, bebaskan rohmu. Akan terjadi satu pemulihan kesehatan,
Akan terjadi satu pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, dipulihkan, kita rasa hadirat Allah. Orang sampai bisa menangis karena merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau engkau sampai bisa menangis, rasakan kehadiran Tuhan, itu kita nggak bikin-bikin. Saya berpikir bahwa nggak mudah seorang bapak-bapak bisa menangis. Tapi kalau Tuhan sudah menjamah, beberapa tahun yang lalu ya, seorang bapak yang sudah tua, ya, dia sudah pernah meninggalkan Yesus, sehingga dia ditangkap Yesus kembali. Orangnya keras, ya, orangnya keras. Di satu ketika dalam puji-pujian, dia rasakan hadirat Tuhan. Dia menangis sampai nggak berhenti, sampai tersungkur nih. Menangis dia. Padahal orangnya keras banget. Artinya orangnya suku keras lah. Ada dari suku tertentu yang dia memang hatinya keras. Tapi saat dia dijamah Tuhan, pada saat sedang puji-pujian, dia menangis dan menangis. Selesai ibadah dia berkata begini, ternyata kalau Tuhan sudah jamah, tidak ada yang bisa bertahan. Kecuali kita hanya bisa tunduk di kaki Tuhan. Kita semakin sadar kita nggak ada apa-apanya. Kayaknya berkata cuma, ini aku Tuhan. Minta ampun Tuhan. Tuhan pulihkan. Saudara yang masih terikat dengan kebiasaan lama, dengan hidup lama, yang pernah main dengan kuasa kegelapan, dengan ilmu-ilmu, hadirat Allah, puji-pujian bisa melepaskan semuanya itu. Amin. Bisa dilepaskan engkau dari hal itu. Engkau akan mendapatkan kelegaan. Engkau akan mendapatkan kelepasan. Yang tadinya datang mukanya nggak ada senyumnya gitu ya. Saudara, harusnya saat dijamah ketemu dengan Tuhan, saudara mulai sukacita, hatimu diubahkan. Ketemu dengan Tuhan, itu hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Jadi jangan datang cemberut, pulang tambah cemberut. Saya percaya saudara nggak ketemu sama Tuhan. Tapi kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kanan kiri teman-teman saudara, engkau rasa sama-sama kita di dalam Tuhan, kita sama-sama membutuhkan Tuhan. Dan saat lawatan Tuhan terjadi, ada kelepasan, ada satu pemulihan terjadi dalam hidupmu. Yang tadinya masih, aku marah banget ini sama orang ini, jengkelnya aku sama dia, marah aku sama dia. Kemarin dia bikin sakit hati saya. Saat engkau dilawat Tuhan, Roh Kudus gak perlu bicara banyak hal, tapi Roh Kudus cuma akan menjamah dan mengingatkan kita. Engkau tidak akan pernah bisa masuk hadirat Tuhan dengan hatimu yang kotor, dengan hatimu yang penuh dengan kebencian. Engkau tidak akan pernah bisa menghampiri Tuhan. Dan saat itu engkau berkata, ya Tuhan, aku mengampuni dia. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Baru engkau bisa masuk menghampiri Tuhan. Ada pemulihan yang terjadi. Bagian yang ketiga, apa yang kita rasakan berkat saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Kita dapat mengalami mujizat Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Amin. Mau mengalami mujizat? Mau terima mujizat? Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Engkau harus banyak memuji menyembah Tuhan. Kita lihat di Mazmur 71 tadi. Ayat yang ke-14 dan 15. Ya, mari kita baca. 2, 3. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Kita nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan setiap hari. Saudaranya berkata, Tuhan, aku kagum kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap hari engkau dimanapun, engkau berjumpa dengan siapapun, tidak
ada rasa benci dan kemarahan, yang ada cuma terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau pertemukan aku dengan orang seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan aku dengan jiwa ini. Bahkan terkadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Bisakah mulutmu tetap memuji Tuhan? Engkau tetap berkata, terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan orang ini bersama dengan aku, supaya dia dapat membentuk hidupku. Bisakah kita tetap bersyukur di dalamnya? Pada saat kita tahu, sekalipun situasinya tidak enak, tapi saat mulut kita penuh dengan pujian, dikatakan apa? Ditambah-tambahkan, menambahkan puji-pujian. Kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, terus saudara nggak bersyukur, nggak memuji Tuhan, apa yang saudara lakukan? Engkau bangun tidur, engkau masih bernafas, apa yang engkau lakukan? Adakah engkau berkata, terima kasih Tuhan, aku masih bangun dengan sehat. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa menikmati udara segar. Terima kasih Tuhan. Saya seringkali katakan kepada tubuh saya, terima kasih buat semua tubuhku, buat tanganku, buat kakiku, buat mataku, semuanya engkau masih berfungsi dengan normal. Itu semua karena Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang gak bisa bangun tidur, tiba-tiba sudah kena serangan ini dan itu. Kalau kita masih bisa bangun di pagi hari, artinya Tuhan masih menyertai kita sepanjang malam. Berikan syukurmu. Tambah-tambahkan puji-pujianmu kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami. Kalau bersyukur saat kita terima THR. Ya. Oh, terima kasih Tuhan, THR mau turun. Tiba-tiba dari perusahaan, maaf ya, THR-nya dipotong. Apa langsung perkataan saudara? Hah? Yang benar aja. Adakah mulut kita tetap, oh Tuhan, aku tetap bersyukur sekalipun THR-ku dipotong Tuhan? Masih bisa? Saya percaya kalau di mulutmu ada puji-pujian, engkau tetap bisa mengucap syukur. Engkau tetap bisa berkata terima kasih Tuhan. Semuanya sungguh yang terbaik. Tuhan lakukan yang terbaik. Ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan keadilan Tuhan. Jadi puji-pujian kita itu, saudara nggak harus menyanyi gitu ya. Oh nyanyi terus bersama malaikat, boleh juga saudara menyanyi. Tapi kalau saudara lagi bekerja, nanti teman kantor bilang, ini kok nyanyi terus sih, mengganggu. Belum saudara-saudara kita, mereka yang lagi puasa kan gitu ya. Ya saudara harus berhikmat, tidak harus saudara menyanyi dengan suara nyaring sampai mengganggu orang, nggak begitu. Tapi mulutmu, pujian, syukur kita yang setiap saat ada di dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelaan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Saudara rasa dibela Tuhan gak? Rasa ditolong Tuhan gak? Pernah mujizat terjadi dalam hidupmu? Kalau saudara belum mengalami, banyak memuji menyembah Tuhan. Semakin engkau banyak memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan terus, firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta di atas setiap pujian umatnya. Makanya memuji Tuhan aja. Jangan lagi di kamar mandi tok lagi memuji Tuhan. Seringkali banyak menyanyi kalau di kamar mandi. Tapi nggak salah juga. Tapi jangan cuma di kamar mandi. Kalau perlu saudara lagi bawa kendaraan, saudara bisa sambil memuji Tuhan. Agungkan Tuhan, maka engkau akan lihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin. Tidak dapat dihitung kebaikan Tuhan. Nafasmu, berapa banyak saudara harus bayar kalau di SU sana, berapa banyak kita harus membayar untuk kita bisa bernapas dengan satu tabung. Tapi setiap hari kita bernapas dengan gratis, udara yang segar kita hirup. Kuasa puji-pujian bisa merobohkan tembok Yeriko. Tembok apa yang sedang terbangun dalam hidupmu? Tembok apa yang sedang menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu? Tembok apa yang sedang membuat engkau tidak bisa maju di dalam Tuhan? Tembok apa yang sedang terbangun yang membuat karirmu tidak bisa naik? Tembok apa yang
mujizat kesembuhan? Tembok apa yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh secara imanmu? Mungkin ada tembok-tembok yang dibangun, bahkan seringkali kita yang membangun, sehingga menghalangi kita untuk kita tidak bisa bergerak di dalam Tuhan. Dengan puji-pujian, tembok itu bisa diruntuhkan. Bangsa Israel dia hanya keliling. Sambil tiup sangkakala. Puji-pujian dinaikkan. Tapi di dalamnya ada tabut Allah yang mengikuti mereka. Dan di hari yang terakhir, apa yang diperintahkan Tuhan? Mereka hanya bersorak. Dan saat mereka bersorak, tembok itu runtuh. Tembok Yeriko bisa runtuh. Kita bisa lihat dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Orang bersorak-sorai, tembok menjadi roboh. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Sorak itu nyaring, gak ada sorak. Haleluya. Allah dahsyat. Besar kuasanya. Ada yang sorak di hati aja, Bu, soraknya di hati. Kalau sorak di hati, tembok Yeriko nggak roboh. Sorak itu suaranya kedengaran, nggak ada sorak. Coba perhatikan di sini. Dikatakan apa? Sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka, mari katanya dari kata maka, 2, 3. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Rebut. Saudara, kita harus mengalami peperangan, hancurkan tembok-tembok yang menghalangi dalam hidupmu. Tembok apa? Tadi saya sudah sebutkan. Ada yang menghalangi mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Mungkin tembok-tembok yang kau bangun sendiri sehingga kau tidak bisa maju di dalam Tuhan. Maju dikit, mundurnya yang banyak. Jangan kayak kapal selam. Akhirnya apa? Berikan pujianmu kepada Tuhan. Bangkitkan rohmu. Firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu yang kuat, biarlah rohmu. Ada yang coba, ya. Itu kan ayat yang hari-hari sudah. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkitkan rohmu setiap saat. Rohmu harus menyala-nyala buat Tuhan. Kalau kerajinannya sudah kendor, pasti rohnya sudah tidak menyala-nyala. Suruh doa, doakah? Baca firman lagi. Suruh melayani, loh kok saya lagi? Kayak gak ada yang lain. Itu tanda rohmu sudah tidak menyala-nyala. Kalau roh yang menyala-nyala, haleluya, saya melayani lagi. Saya suka cita. Kenapa? Karena saya melakukannya buat Tuhan. Amin. Jadi jangan yang menggerutu haleluya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dan 26. Rasul Paulus pada saat dia dipenjara dengan Silas, apa yang dia lakukan? Dia dibelenggu, kakinya dibelenggu. Gak mungkin dia bisa lepas. Tapi di tengah malam apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dalam kisah 16 ayat 25 dan 26. Apa yang dilakukan? Dia berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam.
Jam berapa tengah malam? Itu jam enak-enaknya sambil ya, lagi enak-enaknya tidur. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar. Gak bilang ini, los ribut aja kerjamu. Ya, teman-temannya mereka gak ada yang komplain tuh. Ini mama nih doanya kenceng amat, ma masih tidur. Kadang-kadang kita komplain saat orang sedang berdoa. Rasul Paulus dan Silas, dia di dalam belenggu. Yang dilakukan, dia berdoa dan memuji Tuhan. Belenggu apa yang membelenggu hidupmu? Kemiskinan, sakit penyakit, kesusahan. Bisa dilepaskan dengan engkau berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Banyak memuji Tuhan di rumah. Gak usah setel lagu-lagu dangdut yang bikin imanmu lemah. Orang-orang gitu kayak udah gak punya pengharapan hidup gitu. Bukan tambah baik, tambah susah hidupmu. Nyanyinya yang melo-melo. Waduh, bukan tambah baik saudara, tambah nginget masa lalu. Bukannya tambah imanmu tambah bangkit. Ya, pasti yang ketawa tadi ngalami. Tapi gak apa-apa, itu kemarin. Mulai hari ini kita harus pokoknya saudara yang bilang bertobat. Saya tadi mau bilang berubah. Harus berubah. Ya, berubah. Jangan lagu-lagu dunia lagi. Masa dengan mulut yang satu kita pakai terus memuji melayani Tuhan, tapi sampai di rumah nyanyi yang melo-melo. Masihkah mau kau? Apa ini saudara? Aduh, tapi Tuhan berkuasa. Wah, begitu. Ya, orang bilang Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Itu baru imannya tuh bangkit gitu lah. Bukan Tuhan masih kamu. Itu nyanyian gak punya pengharapan saudara. Gak usah dinyanyiin. Paulus dan Silas, dia di penjara, dia menyanyikan pujian. Dan sambil dia nyanyikan pujian, dia cuma berdoa, Tuhan engkau dahsyat, engkau hebat Tuhan, engkau ajaib. Bangkitkan imanmu. Makanya di sini kita sering berkata Allah dahsyat. Coba sambil angkat tangan begitu. Besar kuasanya. Bagaimana sih kedahsyatan Tuhan? Sebenarnya untuk apa itu terus disampaikan, didengung-dengungkan di tempat ini? Untuk membangkitkan iman kita, untuk membakar roh kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berfirman, Allah yang menggenapi, Allah yang bisa melakukan firman-Nya. Dan Dia yang berfirman pasti Dia yang akan melakukan. Dia bukan Allah yang suka berbohong. Dia bukan manusia. Amin. Bagian yang keempat, apa berkatnya saat kita memuji Tuhan? Kita akan mendapatkan inspirasi yang baru dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Saudara lagi menghadapi pergumulan, ya? Pergumulan apa nih kira-kira? Pergumulan di pekerjaan mungkin. Saudara banyak memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sesuatu kepada saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kamu harus lakukan ini. Saudara lagi punya masalah dengan orang lain, saudara banyak memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus katakan gini, kamu lakukan ini, kamu harus seperti ini yang harus kau kerjakan. Itu namanya dapat pewahyuan atau inspirasi dari Tuhan saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu pencerahan. Ya, otak-otaknya yang sudah buntu-buntu dibuka. Ya, yang pikirannya selalu yang kotor, yang gelap-gelap semua dibersihkan.
yang menyelubungi kita diangkat. Jadi pikirannya tuh terus dibersihkan sama Tuhan. Saudara pernah punya HP lowbat? Supaya menyala diapain? Hidup kita ini perlu dicas terus sama Tuhan. Saat saudara cas baru bisa berfungsi. Kalau hidupmu nggak dicas makanya nggak berfungsi. Roh Kudus nggak bisa bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Nggak dicas. Rohaninya mati. Kita perlu dicas supaya kita bisa hidup kembali. Roh kita semua bisa terbuka. Mazmur 22 ayat yang keempat. Tuhan Allah yang kudus bertahta di atas setiap pujian kita. Jadi dia bertahta. Kalau saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bertahta. Tuhan hadir. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Tuhan bisa bicara kepada kita. Allah yang kudus hadir di tengah-tengah pujian. Tapi pujian harus sungguh-sungguh. Bersihkan hatimu. Bersihkan hidupmu. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Ya, jadi memuji Tuhan aja. Pokoknya dari hatimu ini lo terus banyak memuji Tuhan. Saya percaya banyak hal Tuhan bisa lakukan, amin. Kalau engkau banyak memuji Tuhan dalam hidupmu. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang keempat. Dan ayat yang kelima, 1 Raja-Raja 3. Pada suatu hari, nih saudara, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Berapa dipersembahkan? 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Salomo ini senang membawa persembahan dan persembahannya ini menyenangkan hati Tuhan. Zaman sekarang saudara mau bawa persembahan apa? Mau potong ayam aja gak punya. Tapi Tuhan gak mengendaki itu. Persembahan kita adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Puji-pujian kita. Ya, karena kalau Tuhan minta kayak Salomo kita gak bisa melakukan. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Apa yang dikatakan? Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak berikan kepadamu Salomo. Saat puji-pujianmu menyenangkan hati Tuhan, saat persembahanmu, pujianmu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tanya kepada saudara. Tuhan tanya kepada kita. Hai Rani, mintalah apa yang hendak Tuhan berikan kepadamu. Apakah jawabmu? Wah saudara, kalau Tuhan tanya begitu, apa yang kita mau jawab? Tapi Tuhan bisa bertanya demikian karena persembahannya tadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau puji-pujianmu, hidupmu, perkataanmu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bisa tanya begitu buat kita. Apa yang engkau mau untuk aku Tuhan lakukan buat kamu? Saudara mau minta apa? Mungkin kalau Tuhan tanya begitu, Tuhan engkau tahu hutangku banyak, aku harus bayar hutang, aku punya masalah sama ini Tuhan. Saudara bisa mengeluh sama Tuhan. Saudara bisa cerita persoalanmu sama Tuhan. Tuhan ini nah Tuhan, aku nih pengen punya rumah. Ini nah Tuhan, aku sakit Tuhan, sembuhkan aku. Pada saat Tuhan tanya kepada kita, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara bisa ngomong apa saja sama Tuhan. Enggak saudara ngomong pun Tuhan sudah tahu yang paling saudara butuhkan. Amin. Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa memberikan hal itu kepada kita. Senang gak kalau Tuhan tanya? Gak usah Tuhan, pemimpin saudara tanya aja. Kamu perlu apa?
Kamu ulang tahun, kamu perlu hadiah apa nak? Kira-kira kalau orang tuamu nanya begitu, apa yang saudara pengen? Ih, mama yang benar ma, yang benar. Anak-anak sekarang apa yang diminta? HP baru. Selalu yang dipikirannya HP dan HP dan HP. Tapi pakailah kepercayaan itu. Kalau engkau diberikan HP yang bagus, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Jangan suka bohong-bohong. Enggak kok ma, enggak ada. Coba lihat. Ya sudah dihapus. Engkau dilihat sama Tuhan. Orang tuamu enggak lihat, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan memandang dari surga untuk melihat siapa yang sungguh hati kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh, enggak perlu main sandiwara dengan orang tua. Tuhan akan lihat hatimu. Akan terlihat dari buahmu. Bagian yang terakhir, kuasa dari puji-pujian bisa menarik jiwa-jiwa. Amin. Bisa menarik jiwa-jiwa. Mazmur 40 ayat yang keempat. Bisa menarik jiwa-jiwa. Saat dimana gereja itu hidup, hadirat Allah hadir, Tuhan yang membawa jiwa-jiwa datang. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saat ada nyanyian pujian akan menarik jiwa-jiwa. Saat di rumahmu ada puji-pujian, orang langsung bilang, kok di rumah ibu enak ya? Kok saya kalau datang ke rumah ibu kok ada sukacita, ada damai sejahtera ya? Kalau ibu datang ke rumah saya, aduh koknya membuat sejuk. Bukan bilang, hati-hati kalau dia datang, bikin ribut, nyingkir, tutup pintu. Tapi kalau engkau penuh dengan puji-pujian, engkau datang di satu tempat, engkau akan menjadi berkat. Di rumahmu ada puji-pujian, orang punya masalah akan cari Tuhan dalam hidupmu. Datang ke rumah ibu itu, kenapa? Dia selalu memuji Tuhan. Bu, saya punya masalah gini, doain saya dong. Akan menarik jiwa datang kepadamu. Tuhan yang membawa jiwa-jiwa. Nyanyian baru terus keluar dari mulut kita. Banyak memuji, banyak berdoa. Itu yang akan bisa mengubah hidup kita dari hari ke hari. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5, tetaplah berdoa. Berikan pujianmu setiap saat, terus berdoa. Di ayat yang ke-18, mengucap syukur setiap saat. Ayat yang ke-22 dikatakan berjaga-jaga, jauhilah yang jahat. Ya, lakukan. Berusaha untuk menjauhi yang jahat. Banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Selalu mengucap syukur. Engkau akan lihat banyak mujizat terjadi dalam hidupmu. Kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saya kemarin menyampaikan bagaimana supaya belas kasihan Tuhan terus turun dalam hidupmu. Kita minta terus belas kasihan Tuhan. Yohanes menjadi murid kesayangan Tuhan. Karena Yohanes senang untuk dia bersandar di pundak Tuhan. Dia pengen selalu yang terdepan. Sehingga Tuhan Yesus hanya bervisi, Nes, aku perlu minum. Yohanes akan berkata, Tuhan jangan perintah orang lain Tuhan. Aku duluan Tuhan, aku duluan. Makanya Yohanes itu menjadi murid kesayangan Tuhan. Yohanes selalu berkata, aku yang terdepan. Amin. Mau melayani? Ya, aku siap. Disuruh khotbah, kok aku sih nggak siap. Disuruh melayani, siap. Bawa firman, siap. Mimpin pujian, siap. Terima tamu, siap. Berdoa, siap. Amin. Berdirilah engkau yang terdepan. Jadilah engkau kesayangan seperti Yohanes, yang selalu menyandarkan hidupnya sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberikan rahasia yang terbesar. Siapa
yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, Yohaneslah yang pertama kali tahu. Kenapa? Karena Yohanes adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah mulut kami keluar puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini hati kami. Kita mau angkat pujian. Ini hatiku menyembahmu. Glory bagimu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau ada yang perlu dirubah-rubahlah. Buatlah komitmen baru dengan Tuhan. Terima kasih. Katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Engkau tidak mengatakan pun Tuhan tahu. Tapi ingat bahwa iblis pun juga tahu. Iblis juga sedang menjelajah untuk mencari kepada siapa dia bisa diganggu. Tapi Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang sungguh hati. Pada saat hatimu kedapatan sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Dan Tuhan pun bisa berkata, apa yang kau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Berikan sungguh-sungguh hatimu buat Tuhan. Kelepasan berkat Tuhan bisa terjadi. Menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Engkau yang datang dengan pergumulan dan masalah, mari katakan kepada Tuhan. Engkau yang datang dengan sakit, angkat hatimu buat Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan dalam mari angkat tanganmu, katakan hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu Yesus, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. yes, amen. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku Tuhan, Hatiku mengasihi. lihatlah kami Tuhan, lihatlah hati kami. Hatiku mengasihi. Oh, haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku Mengasihi. katakan dengan sungguh bahwa Engkau mengasihi Tuhan.
hatiku mengasihimu. Lihatlah umat-Mu Tuhan. Hatiku, Lihatlah hati kami Tuhan. ingin mengenalmu. Aku ingin mengenal Engkau lebih Ingin lagi. mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku Terus Bapa pemulihan terjadi. mengasihimu. Lawatan-Mu turun atas umat Tuhan hari ini. Oh haleluya. Saat pujian kami naik di hadirat Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu. Oh haleluya. Ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Hatiku Kuasa-Mu melawat umat. mengasihi. Mari Bapa curahkan kuasa-Mu Tuhan. Hatiku Lihatlah setiap umat Tuhan, mengasihi. apapun pergumulannya, Tuhan lihat, Hatiku Tuhan lihat, ingin Tuhan lihat. mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh katakan Tuhan, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Bisa kuasa Tuhan Lihatlah umat-Mu Tuhan. Mari Engkau yang datang dengan pergumulan, biar tangan Tuhan menjamah. Dalam nama Yesus saya akan berdoa. Engkau yang datang dengan masalah, Engkau yang datang dengan sakit penyakit, Engkau yang datang dengan pergumulan pekerjaan, keluarga atau apapun, dengar bahwa firman Tuhan iya dan amin. Saat hidupmu, pujianmu menyenangkan hati Tuhan, persembahanmu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidupmu. Bapak, kami berdoa buat setiap umat Tuhan. Hari ini Kau lihat Tuhan, mereka yang datang dengan pergumulan, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah. Kuasa Tuhan memulihkan engkau. Jalan-jalan yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Selubung-selubung yang menyelubungi umat Tuhan hari ini dibuka dalam nama Yesus. Bahkan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan mujizat Allah terjadi. Kesembuhan saudara terima. Saudara terima kuasa Tuhan menjamahmu. Apapun penyakitmu, kuasa Tuhan menjamahmu dimanapun kau berada, di dalam nama Yesus. Karena kuasa mujizat itu masih ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Mantrikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami
perawatan-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami percaya umat Tuhan hari ini yang hadir, kami lebih daripada pemenang. Apapun masalah pergumulan kami, Tuhan sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan mendahului kami dalam segala hal. Celaka, maut, bahaya, sakit, penyakit, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Ada pasukan malaikat-Mu memagari, membentengi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu buat Tuhan. Tangannya yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolahmu diberkati. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gereja yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati di lawat Tuhan, mari bersama-sama dengan iman katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.